Biasanya sih wisata alam. Pantai. Pantai biasanya sih. Pantai. Pasti selalu pantai. Awalnya bagus, cuma makin kesini banyak yang kotor. Sering kan datang ke pantai yang ada tempat makan, restoran, atau hotel, kayak gitu-gitu. Biasanya sih kalau di tempat lain selain itu kurang bersih sih. Sekarang sih udah cukup bersih ya. Dulunya sih sempat kotor. Dengan kondisi alam yang sudah semakin memburuk, nyatanya tidak sedikit orang yang mulai melirik langkah penyelamatan lingkungan sebagai potensi bisnis yang menjanjikan. Sebagai contoh dengan memasyarakatkan program reuse, reduce, recycle, ataupun memanfaatkan bahan alam. Ini terbukti ada peluang yang bisa dikembangkan. Selain menjadi polemik dan permasalahan serius bagi alam, sampah plastik ternyata mampu mendorong inovasi dan peluang baru dalam menciptakan benda yang lebih ramah lingkungan. Adalah Kevin Kumala, pria 32 tahun kelahiran Jakarta yang mencoba menciptakan solusi dari masalah sampah plastik ini. Solusi ini berwujud usaha plastik biodegradable yang sekarang beromset miliaran rupiah per bulannya. Berawal dari hobi berselancar dan menyelam, Kevin yang tinggal di Jakarta cukup sering berkunjung dan menghabiskan waktu di Bali. Awalnya, ia melihat pantai-pantai di Bali sebagai surga. Dan like fast forward, tiba-tiba 2009 waktu kembali, it's like kita baru langkah sekali. And like there's like plastic everywhere. For example, kita ngomong plastik. Tiba-tiba ada orang, ada kacamata bekas, ada gelas plastik bekas, ada sedotan. Dan ini yang akan lama sekali terurai. 50 tahun. Dan ini baru kita lihat di pantai. The moment that you spend actually in the water, that's where you see the problem firsthand. Itu soalnya semua yang terdampar atau semua plastik yang kita pakai di daratan, ujung-ujungnya akan masuk ke lautan kita. Dan if you really spend time actually in the ocean, it's not a pretty landscape out there. Benar-benar tuh ombaknya tuh bukannya ombak yang biru lagi, atau ombak yang bisa di-surfing lagi, emang udah mulai menghitam. Dan dalam ombak itu, sewaktu when you go and spend your time on, like when you're surfing, itu lu udah bukannya lagi surfing, itu benar ombak plastik yang lu surfingin. Pernah ada kejadian apa mungkin yang bikin Kevin akhirnya, well ini plastik harus ada solusinya? Kembali lagi, the turning point was when itu nggak lepas dari that there's this one moment pas lagi diving, ngelihat ada sebuah penyu yang terlilit lehernya oleh plastik. Dan that's when the point when I said, okay, enough is enough. Apa yang dilakukan Kevin tak lepas dari proses pendewasaan yang ia lalui di negeri Paman Sam. Usai menjalani pendidikan SMP hingga perguruan tingginya di sana, Kevin menemukan fakta bahwa Indonesia cukup jauh tertinggal dalam penggunaan plastik ramah lingkungan. Penduduknya yang semakin padat ternyata berbanding lurus dengan sampah plastik yang dihasilkan. Memang kebetulan my background is actually in biology, medical, and also business. Disitulah istilahnya the itch tumbuh. Tentunya untuk kita bisa mempelajari lebih jauh, pasti ada feasibility study. So 2011 I started doing feasibility study. Berapa banyak polusi plastik di Indonesia dan apa aja effort yang telah dilakukan oleh pemerintah. Government efforts bisa dibilang close to zero. Polusi plastik ada. So as a businessman and also as a scholar, I began to think, wah ini peluangnya gede banget nih. Hal ini kemudian memunculkan ide ke bisnis plastik biodegradable atau plastik yang mudah terurai. Kevin pun memutuskan untuk mulai mengembangkan bisnis pengganti plastik sebagai produk andalannya dengan nama Avani. Avani berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti bumi.
Semakin memantapkan idenya, ia pun mempelajari plastik-plastik ramah lingkungan yang diproduksi oleh produsen asing yang kebanyakan terbuat dari pati jagung. Research and development-nya Yeah. memakan berapa lama waktunya? Kita ngomongin research and development itu namanya dedikasi sih ya. Kalau memang orang sudah mempunyai visi, karena ya for me it's all about Orayat Labora. So 2011 research and development bisa dibilang I spent hibernasi nih udah kayak beruang men. 3 tahun di dalam suatu ruangan yang nggak lebih besar dari 35 meter persegi, 18 jam sehari, 7 hari research and development. Jadi benar-benar bagaimana caranya bikin bioplastik terbuat dari berbagai macam raw materials. Sendirian? Bertiga, kita ada 3 orang waktu itu tim kita. Dengan ruangan 3 kali 35 meter persegi, Yeah. dengan banyaknya peralatan, Yeah. berapa uang yang dikeluarkan buat research Initial and development only? initial startup capital bisa dibilang relatively not that expensive lah. It's 100 million. So 100 juta kita masukin, kita cemplungin untuk suatu project yang bisa dibilang cukup idealistis ya. Setelah riset dan pengembangan dilakukan, tercetuslah pati singkong sebagai bahan utama. Merasa memiliki hasil yang sama dengan pati jagung, singkong dianggap lebih murah dan cukup mudah ditemukan di Indonesia. Tahun 2014, Kevin dan rekan-rekannya memulai Avani sebagai industri rumahan dengan kuantitas produksi yang tidak banyak. Namun tak lama, niat baiknya selalu menemukan jalan. Avani berhasil menggandeng pabrik yang setuju dengan idenya. Padahal sebelumnya, pabrik tersebut memproduksi plastik dengan bahan konvensional. Avani kini memproduksi beragam produk ramah lingkungan yang diklaim seluruhnya terbuat dari bahan alam. Mulai dari bioplastik, jas hujan ponco, kotak makan dari ampas tebu, paper cup dari pati jagung, dan sendok makan dari bahan kayu yang biodegradable. 100% organic bag. Made from cassava. I need a proof. Ya, seeing is believing kan. Di Jadi sini kita sobek sedikit bioplastik ini. ya, masukin jadi ke sobekin sedikit ya. Ini kan bukan tipu, bukan muslihat ya. This is the actual Yeah, bioplastic that yeah. you just picked up. I'm not master Corbusier. Dan cukup sulit ya disobek. It's very durable. Berarti cukup Durable. kuat untuk bawa Yep. banyak. Ini bisa 4,5 kilo. Bisa bawa 4,5 kilo. Aku cemplungin. Kembali lagi, kalau ini suhunya suhu air laut, akan memakan waktu 120 hari sampai 140 hari. Sedangkan air di sini kira kurang lebih 60 derajat atau 65 derajat, dan bisa dilihat hanya dalam hitungan detik langsung hancur. membuktikan Bukti. bahwa Kalau ini 100% persen terbuat organic. dari nabati. Dan hanya dalam hitungan waktu 30 detik telah saya ciptakan minuman hijau untuk Indonesia yang lebih hijau lagi. Cheers. Cheers. Dalam pengelolaan sampah kita mengenal istilah 3R, yakni reduce, reuse, recycle. Namun menurut Kevin, slogan 3R masih kurang mempengaruhi pola pikir masyarakat. Karenanya dibutuhkan lagi 1R, yakni replace. Melalui bioplastik, Avani berusaha mengganti bahan dasar plastik yang sulit terurai
menjadi plastik yang mudah terurai, yakni berbahan dasar pati singkong. Meski terbuat dari pati singkong atau bahan alam lainnya yang tergolong murah, biaya produksi produk ramah lingkungan di Indonesia masih tergolong tinggi. Dengan lebih mahal harga produk contohnya. Ya. Pasti kan banyak orang yang nggak usah lah gitu, nanti aja. Then how you convince them Oh to use man, your product? itu ya yang namanya rejection waktu tahun. Jadi kita kan officially registered as a PT 2014. Aha. That's where we are able to approach our customers. Kalian mau nggak pakai kita punya produk nih yang ramah lingkungan, tapi harganya Pertama kali yang ditawarin di Bali. itu Bali plastik. Iya, Oke. bioplastik. 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 Karena 3 huruf itu Sangat ada artinya. Jelas ada artinya. hanya 3 tahun aja tuh. Hanya 3 tahun, 18 jam dan 7 hari seminggu. Oke. Akhirnya bioplastik ini ditemukan bersama manufacturing partner kita. Aha. So ya, kita tawarkan ini di Bali. Ya, mereka melihat, oke, it's a cool product. Aha. Wow, ternyata bisa menjadi kompos dalam waktu 180 hari. Aha. Puji Tuhan ada satu perusahaan yang tidak terlalu concern dengan price, mengadopsi produk kita. Apa mereka punya kampanye yang sama dengan Kampanye yang sama, mereka tentunya mereka melihat bagaimana polusi plastik di Bali itu udah sangat growing Yes. exponentially. Jadi mereka juga terketuk untuk melakukan sebuah CSR atau green campaign juga. Bukan tanpa alasan, Kevin memilih Bali sebagai kantor pusat dan target penjualan utamanya. Bali merupakan salah satu destinasi utama di Indonesia yang dipenuhi oleh masyarakat dunia. Mengusung strategi business to business, Kevin menganggap banyak perusahaan yang mudah menyerap konsumen di Bali. Kevin yakin caranya untuk mengeliminasi plastik lewat perusahaan lain dianggap lebih mudah untuk mengadopsi misi dan mengedukasi lebih banyak orang, ketimbang harus satu persatu meminta orang untuk meminimalisir plastik. Salah satu perusahaan yang memiliki misi yang sama dengan Avani adalah perusahaan hospitality Potato Head Family. Sebagai salah satu destinasi tersibuk di Bali, Potato Head mampu menerapkan gaya hidup ramah lingkungan ala Avani kepada seluruh konsumennya. Ronald Akili, pemilik Potato Head Family, mengaku mendukung segala hal yang memang memiliki dampak baik, tidak hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk alam. For us as a company, we always want to try to do things consciously. We want to create a conscious culture, and sustainability is one of them. And I just admire people that are doing great stuff. I think Kevin with Avani created really amazing breakthroughs, and we have a company here made out of Indonesia, and then we've grown into a lifestyle segment in the hospitality industry. If we can be a platform that support businesses like Kevin and other businesses that make positive impacts, that's really part of the mission of the company. Okay, how about the price? Because you know Avani made the price a little higher. I think, again, when you make conscious decisions, you're more aware. A lot of other products, in terms of price, it might be cheaper, but the actual price that you have as a product, creating those products, it has so many other impacts. Whether that's the price on the environment, whether that's the price on the community, and people don't tend to realize that. Selain karena memiliki misi penyelamatan lingkungan, Ronald juga jelas mengapresiasi segala produk dan inovasi hasil bangsa sendiri. Tak tanggung-tanggung, beberapa produk Avani digunakan di 11 anak perusahaannya, mulai dari restoran, perhotelan, hingga fashion dan retail. Harga yang sedikit cukup tinggi nyatanya tidak menjadi alergi untuk kedai-kedai kecil di Bali. Salah satu kedai kopi di Kuta Utara, Revolver Coffee misalnya. Sang manajer kedai, Jack Lawson, setuju jika pola hidup ramah lingkungan ini lebih dari sekedar tren. Beberapa produk ramah lingkungan digunakan sebagai investasi jangka panjang. So we use the takeaway boxes that they provide us with, drinking straws, and these awesome plastic bags. Well, we chose to use Avani as we feel it's our social responsibility here
to use less plastic in Bali. So we were happy to pay extra for the Avani products, knowing that we are not contributing to the plastic problem here in Bali. Seiring berjalannya waktu, Avani secara mudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan, khususnya perusahaan makanan dan minuman. Tidak butuh biaya besar untuk Avani memasarkan produknya. Promosi mulut ke mulut menjadi senjata ampuh untuk menyebarkan produk Avani. Yang lucunya di Bali ini F&B bisnis itu sangat-sangat kompetitif. Jadi sewaktu sebuah establishment udah memakai produk kita, it's a snowball effect. Avani kini mampu mendistribusikan produknya ke lebih dari 300 perusahaan di wilayah Bali. Selain Bali, permintaan produk ramah lingkungan juga datang dari beberapa perusahaan di Jakarta, Pulau Jawa, dan Kalimantan. Bahkan tidak sedikit pula perusahaan di luar negeri yang mendukung produknya. Ada lebih dari 50% pemesanan justru datang dari Australia, Amerika Serikat, Ghana, Rwanda, Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Tingginya tingkat konsumsi masyarakat modern dianggap membawa angin segar bagi pengembangan bisnis Avani. Bahkan saat ini, kapasitas produksinya bisa mencapai 4 ton setiap hari. Kepala pemasaran Avani, Benita Carolina, bercerita, omset Avani memang dirasa sangat tinggi. Namun, keuntungan yang didapat nyatanya tidak begitu besar secara materi. Well, kalau so far karena kita kan memang bisa saya katakan kita kan ini baru ya. Maksudnya let's say a fast growing company. Khusus untuk Bali itu bisa sekitar 1 sampai 2 M per bulan. Saya belum kategorikan juga untuk yang kita ekspor ke luar negeri. Belum juga untuk yang let's say kita kirim ke luar-luar pulau. Margin to be honest di sini margin kita nggak terlalu besar. Because balik lagi, because Kevin has a vision and has a mission that everyone has to be able to use the product. Jadi untuk semua orang bisa pakai dan affordable untuk terjangkau produknya. Profit memang masih menjadi hal yang terus membuat tim Avani memutar otak. Tapi setidaknya kontribusi mereka layak untuk terus dipertahankan. Bukan prospek tapi untuk penyelamatan bumi lah kasarnya gitu ya. Untuk apalagi di Bali untuk sampah plastik ini, saya benar-benar sampai baca berapa kali sebelum saya memutuskan untuk mendaftar ini. Publikasi dan pengakuan akan Avani tidak hanya datang dari media atau instansi dalam negeri. Kevin beberapa kali diundang sebagai pembicara untuk program peduli lingkungan dan anti plastik di lingkup internasional. Mulai dari sertifikasi IPB hingga ISO yang menyatakan produknya 100% terbuat dari bahan alam. Terlihat membanggakan? Jelas. Namun Kevin mengaku ada banyak rintangan sebelum ia sampai pada titik ini bersama Avani. Sempat ada pro kontra nggak sih waktu awal-awal bikin Avani? Ngapain sih Kev bikin bisnis ini? A lot of people called me that I was crazy, that I was too idealistic. Tapi mungkin itu juga benang merah yang dilewatin oleh banyak inventor atau banyak wira swasta. Kini, bisnis plastik biodegradable-nya mampu menyedot cukup banyak tenaga kerja. Meski awalnya hanya industri rumahan yang minim karyawan dan peralatan. Di kantor ini ada 18, di pabrik kita sudah ada kurang lebih 70, dan di Jakarta ada 5.
Ada kesulitan nggak sih waktu meng-hire orang-orang ini? Karena kita tahu Oh, yeah. product knowledge ini Oh, of course. sangat amat sulit Of course. untuk ditelaah Of course. sama orang. I think the hardest obstacle itu selalu di sales. Karena salesnya itu adalah kembali lagi we are selling a Ferrari in packaging. Beneran? Yes. Dalam arti kata Ferrari bukan dalam arti kata harganya yang mahal, harganya masih terjangkau. Mungkin lebih kayak Tesla kali mungkin. Lebih kayak Tesla, ramah lingkungan, modelnya seksi, dan juga suatu terobosan baru, suatu inovasi baru. Jadi kembali lagi sewaktu meng-hire yang namanya sales, that's always the hardest part. Salesnya ini biasa yang saya ambil adalah yang mempunyai bekal dari Horeca, yang memang sudah mempunyai experience di Horeca, yang sudah pernah dealing dengan hotel, restoran, cafe, dan juga retail. Selain melihat background Horeca atau hotel, restoran, catering, misi serta jiwa searah juga menjadi kualifikasi saat merekrut karyawan. Saya seorang vegetarian dan juga pecinta lingkungan. Ya, jadi sebetulnya waktu dulu saya sempat mengundurkan diri dari perusahaan yang lama, akhirnya tertarik dengan di Avani ini. Karena memang Ya jiwa, lifestyle-nya itu saya juga melihat bukan prospek tapi untuk penyelamatan bumi lah kasarnya gitu ya. Untuk apalagi di Bali untuk sampah plastik ini saya benar-benar sampai baca berapa kali sebelum saya memutuskan untuk mendaftar ini. Dari sedikit kerja keras seluruh tim Avani, ada sedikit keuntungan yang dialokasikan untuk gerakan sosial dalam penyebaran pesan bioplastik. Sebagai social entrepreneur, Kevin paham betul bahwa aksi dan edukasi adalah bagian penting untuk melebarkan sayap Avani. Website dan sosial media seperti Instagram juga digunakan Avani. Selain untuk promosi, media sosial menjadi wadah termudah untuk turut mengedukasi generasi masa kini. Nah, berbicara soal aksi, Avani turut berkolaborasi dengan salah satu komunitas anti plastik di Bali, Bye Bye Plastic Bags. Komunitas ini adalah komunitas non-profit yang diusung dua gadis muda berusia sekitar 15 tahun yang mengkampanyekan anti limbah plastik. And we've been campaigning for 4 years now with a team of like 25 kids all around the island of Bali, really trying to make people aware, through education, showing people the solutions and really just getting out here and letting people know about the situation. Right, because it's the younger generation that is saying, hi, we are here now and we are ready to be a part of the solutions. So we have spoken at many different platforms, including TED. We've spoken to over 16,000 students in 12 different countries in 8 different languages, and really showing what the anak muda of Indonesia, of Bali, is doing to really contribute to the world that we want to live in and the world that we want to see. February 19th, we organized alongside 21 other organizations, which Avani was one of the supporters. We organized 12,000 people in 55 different locations, and we collected 40 tons of waste in just one day. And that was really to prove that the people of Bali are ready for the change. Beberapa kali Avani memberikan dana pada Bye Bye Plastic Bags untuk membantu menyuarakan kampanyenya. Timbal baliknya, Avani didapuk sebagai solusi dari permasalahan sampah plastik yang ada di bumi. Sejauh ini, kontribusi dan inovasi terus dilakukan demi menciptakan bisnis jangka panjang yang tidak hanya ditujukan untuk generasi sekarang. It's not all about profit. It's all about making a difference and leaving an impactful. Plus your product matters to others. Exactly. Jadi for me, profit is second. Leaving an impactful green footprint for future generation is number one. Banyak orang menangkap masalah di sekitarnya dan memunculkan sebuah gagasan. Namun hanya sedikit yang mewujudkan gagasannya menjadi nyata, sekaligus menjadikannya sebagai sebuah bisnis yang menghasilkan. Kevin dan seluruh tim di Avani menjadi bukti bahwa berbisnis juga harus memiliki arti.